Jika perang bersenjata adalah pilihan untuk menyelesaikan konflik berkepanjangan dalam isu Israel-Palestina, di saat itulah kemanusiaan tak lagi dihargai. Human dignity, martabat anak-anak Adam dicampakkan. Dalam setiap perang di abad modern ini, tetap saja masyarakat sipil yang menjadi korban. Dan yang paling dalam merasakan sakitnya peperangan adalah anak-anak dan perempuan. Konflik Israel-Palestina telah berlangsung panjang dan lama. Ribuan rakyat Palestina dan Israel telah menjadi korbannya. Resolusi perdamaian pun telah digelorakan oleh dunia internasional, tetapi selalu bergaung di ruang kosong. Setiap kesepakatan damai selalu berlanjut dengan pelanggaran dan pengingkaran. Beberapa hari terakhir ini kita menyaksikan eskalasi penyerangan antara Hamas dan Israel, terutama di wilayah Gaza, semakin meningkat dengan ribuan korban berjatuhan. Sikap Indonesia sudah jelas, perdamaian harus ditegakkan di bumi Palestina. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Amanat konstitusi tertinggi di Indonesia yang tertuang pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Bersama saya, Ayah NH, inilah Suluh Bangsa. Mari menjaga suluh bangsa agar tetap menyala kesadaran agama dengan benar, agar tetap menyala empati dalam hati, dan tetap menyala emansipasi di dalam diri. Inilah Suluh Bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam penuh bahagia untuk kita semua. Konflik Israel-Hamas yang terjadi beberapa hari yang lalu dan masih berlangsung sampai hari ini kembali mengulik keprihatinan kita. Eskalasi kekerasan dan saling serang meluluh lantakkan kedua belah pihak. Korban berjatuhan, ribuan nyawa melayang, lebih banyak lagi yang mengalami luka-luka. Warga sipil, rakyat di masing-masing pihak berjatuhan menjadi korban dari kesombongan perang. Konflik antara Israel dan Palestina sesungguhnya berlangsung sejak lama sekali. Hampir 100 tahun yang lalu konflik ini bermula. Duduk masalahnya kita semua sudah tahu. Ada isu tentang Zionisme, ada masalah tentang perebutan wilayah, dan juga kelindan sentimen agama yang semakin memperuncing konflik yang tidak usai hingga sampai hari ini. Konflik Israel-Palestina ini pun menjadi pembahasan global yang membelah bangsa-bangsa di dunia. Ada yang mendukung Palestina, ada juga yang mendukung Israel. Tidak hanya mendukung, tapi juga mengirimkan bantuannya, termasuk juga membantu persediaan senjata. Sehingga perang terus terjadi, memakan waktu panjang dan korban terus berjatuhan. Di negeri kita, isu Israel-Palestina juga sensitif. Seperti tumpukan daun kering yang mudah terbakar. Gampang sekali menyulut sentimen yang kadang ritmenya naik turun. Tergantung siapa yang memainkan isu Palestina-Israel ini. Setiap ada peristiwa eskalasi kekerasan dan penyerangan antara Palestina dan Israel, baik di jalur Gaza maupun tepi barat, segera marak aksi bela Palestina. Demo merebak di mana-mana. Kotak-kotak donasi peduli Palestina pun bertebaran. Tapi setelah eskalasi itu reda, aksi bela Palestina dan demo anti-Israel juga menghilang. Nantinya muncul lagi ketika ada berita peperangan pecah kembali antara Israel dan Palestina. Begitu terus menjadi euforia yang pasang surut. Sementara penduduk Palestina tetap dalam kondisi ketakutan dan kekurangan. Seperti kita tahu, setiap solusi ditawarkan oleh masyarakat global untuk menyelesaikan konflik ini. Kesepakatan-kesepakatan yang bisa diterima oleh kedua belah pihak, tapi tingkat pelaksanaan selalu gagal. Pelanggaran di satu pihak memicu kembali penyerangan dari pihak lainnya. Dan kita saksikan sampai sekarang, perang tidak berkesudahan.
Jika dihadapkan dalam menyelesaikan konflik Israel-Palestina, apakah melalui peperangan yang akan memakan banyak korban atau melalui jalur perdamaian? Dalam hal ini, saya memilih jalur perdamaian, meskipun kadang terasa suram. Tetapi dalam pelayanan untuk perdamaian inilah yang dilakukan oleh almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Gagasan Gus Dur adalah perdamaian itu sendiri. Bahkan dulu seringkali Gus Dur menempuh jalan tidak populer demi menegakkan perdamaian itu. Bahkan bagi Gus Dur, agama memiliki elan vital untuk merajut perdamaian di bumi Palestina, bukan malah menjadi justifikasi membenarkan kekerasan dan perang atas nama Tuhan. Tidak ada yang bisa dibanggakan dari peperangan yang menumpahkan darah manusia, walaupun nama Tuhan dikumandangkan berulang-ulang. Kiai Yahya Khalil Stakuf, Ketua Umum PBNU pun menempuh jalan yang sama. Gus Yahya bertekad melanjutkan apa yang sudah dimulai oleh Gus Dur, bahwa agama bisa hadir untuk perdamaian dunia. Tetapi yang harus dilakukan mula-mula adalah menyelesaikan problem internal di agama-agama itu sendiri. Kalau orang Islam atau Muslim masih meyakini membunuh orang Yahudi itu halal, atau orang Kristen masih percaya bahwa orang Yahudi itu harus disingkirkan dari muka bumi, seperti yang dilakukan oleh Hitler misalnya, dan atau orang Yahudi masih merasa berhak menjajah bangsa lain, maka agama tidak akan bisa hadir untuk mendamaikan dunia. Secara politik global, posisi kita clear dan tegas. Indonesia menolak setiap bentuk penjajahan di muka bumi. Amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena itulah Indonesia tetap berkomitmen mendukung kemerdekaan Palestina merdeka. Indonesia setuju adanya resolusi two-state solution, bahwa Israel menjadi negara sendiri dan Palestina pun diakui sebagai negara yang merdeka. Ini parameter internasional dalam menyelesaikan konflik Israel dan Palestina. Inilah yang diajukan melalui resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 242 dan resolusi nomor 2334. Resolusi 242 adalah resolusi yang diadopsi dengan suara bulat oleh Dewan Keamanan PBB pada tanggal 22 November 1967 setelah perang 6 hari. Resolusi itu menyerukan agar Israel mundur dari tanah yang diduduki melalui kekuatan militer. Sedangkan resolusi 2334 disahkan pada 23 Desember tahun 2016 yang mendesak pengakhiran permukiman Israel dan komunitas Israel yang dibangun di atas tanah yang diperebutkan dalam perang 6 hari pada tahun 1967. Namun, baik usulan two-state solution ini pun bukan solusi yang mudah. Israel jelas-jelas menolak. Sementara mayoritas rakyat Palestina pun tidak menerima opsi ini. Inilah yang membuat semakin rumit urusan konflik Palestina dan Israel ini. Meski begitu, para pejuang perdamaian dan penentang perang tidak boleh diam. Konflik antara Israel dan Palestina bukanlah konflik agama, tetapi agama ditarik sedemikian rupa untuk melegitimasi perang. Harus ada upaya konkret untuk mengembalikan elan vital agama, bukan untuk membenarkan peperangan, tapi untuk mendorong terciptanya perdamaian. Agama mengusung misi ini, itu jelas adanya. Tetapi jika pilihan perang yang terus disuarakan, seraya menyanyikan Kidung Mahdi akan datang, itu tidak akan memberi kontribusi bagi penyelesaian konflik. Saya rasa dalil perdamaian tidak kalah banyaknya dibandingkan dengan ayat-ayat perang. Saya memahami betul kerja perdamaian yang dilakukan oleh Gus Dur dan Gus Yahya tidak ringan. Pilihan ini jelas tidak populer, berpotensi dihujat, dan semua penjelasan bakal di-framing sebagai anti-Palestina.
Perlawanan atas perjuangan semacam ini pasti tidak hanya datang dari musuh di luar, tetapi juga kawan sendiri dari dalam. Ketika berkali-kali saya menyuarakan penolakan terhadap perang di Palestina dan mengampanyekan perdamaian, dan akan terus saya suarakan, meskipun kerap kali dihujat, saya menolak penjajahan, saya juga tidak anti dengan Palestina. Saya merindukan kedamaian menyelimuti kehidupan umat manusia. Saya ingin melihat anak-anak Palestina dan anak-anak Israel suatu hari nanti bisa bergandengan tangan dan main bersama tanpa ada memori kebencian di pikiran mereka. Saya ingin melihat perempuan-perempuan di Palestina dan Israel hidup tanpa ketakutan. Dan saya ingin melihat penduduk Israel dan rakyat Palestina walaupun berbeda-beda agama, mereka saling menghargai dan hidup dalam damai. Sampai jumpa.